warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran dari surat ke-14 Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah. Wa yasudduna 'an sabilillah. Wa yasudduna 'an sabilillah. Wa yabghunaha 'iwaja. Wa yabghuna 'iwaja. Ulaika fi dhulalin ba'id. Ya, surat ke-14 ini diberi nama surat Ibrahim karena isinya banyak kisah tentang Nabi Ibrahim. Nah, tapi ini kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan atau yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi Muhammad. Jadi kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya yang tersebut di dalam Al-Quran. Maka ini diawali dari ayat pertama, ada 3 huruf hijaiyah, alif, lam, dan ro. Ini fungsinya untuk memfokuskan perhatian supaya orang-orang memperhatikan bahwa
firman Allah ini itu sangat penting. Ya. Apa itu? Kitabun anzalnahu ilaika. Ya, kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepadamu. Jadi anzalnahu, nanya itu kami Allah. Ya. Ilaika, karena itu karena Nabi Muhammad. Di kitab Al-Quran ini Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Litukhrijan nasa, untuk tukhrija, mengeluarkan, dari kata kharaja. Litukhrija, untuk mengeluarkan manusia minal dzulumati, dari gelap gulita, ilan nur, kepada cahaya terang benderang. Sekarang Al-Quran ini berbahasa Arab. Bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sedangkan Al-Quran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Kalau kita nggak memahami bahasa Arab yang digunakan Al-Quran, kita bisa ngerti isi Al-Quran kan? Enggak. Kalau Al-Quran hanya dibaca, nggak dipahami isinya, kita bisa ngerti kan? Enggak. Kalau Al-Quran ini terus-menerus digunakan untuk arisan dengan cara membaca sampai selesai, tapi nggak dipahami isinya, bisa mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya apa tidak? Tidak. Kalau Al-Quran ini nggak dipahami isinya, dibaca terus sampai khatam berkali-kali, setiap khataman yang boleh apa? Kira-kira Al-Quran bisa keluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya? Enggak. Enggak. Tapi kenapa kok tidak sungguh-sungguh memahami Al-Quran? Ada yang melalui bid'a, yaitu arisan terus, arisan membaca Al-Quran, mengamalkan membaca setiap huruf 10 kebaikan untuk mengumpulkan pahala. Padahal Al-Quran Allah wahyukan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Hada basairul linnas wal huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin, yang percaya. Makanya tanpa kita memahami isi Al-Quran yang fungsinya mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya terang, itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berfungsi. Bi'idni Rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah. Ila siratil azizil hakim, kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha teruji.
Lah yang dimaksud ya, ila siratil azizil hamid, yang dimaksud azizil hamid, Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji, itu Allah. Jadi maksudnya kepada jalan Allah. Dan jalan Allah itu apa? Jalan Allah itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran itu sebagai jalan yang lurus, lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu Al-Quran. Tiap saat memohon pada Allah ditunjukkan ke jalan yang lurus, tapi kok tidak mau memahami Al-Quran, kan jadi bingung gitu. Ini jadi kafir piye, bolak balik meminta ditunjukkan jalan ke yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran. Nggak kok dorak belum memahami Al-Quran, kan berarti nggak sejalan. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki, lalu punya kembali pada Allah. Allahilladzi lahu, Allah yang memiliki ma fis samawati, semua yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan yang ada di bumi. Ini semuanya milik Allah. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini milik Allah. Termasuk kita manusia, itu sebetulnya tidak memiliki diri kita sendiri, karena masing-masing kita itu milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita. Makanya dalam menggunakan diri kita harus sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau penggunaannya sesuai dengan tuntunan Allah, namanya kita bersyukur. Tapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan Allah, namanya kufur. Termasuk penggunaan kesehatan, kesempatan, guna waktu. Malam-malam begadang sampai jam 12, jam 1. Pagi-pagi waktunya sholat subuh ke masjid, masih ngantuk. Kemudian kita dibangunkan, ayo kita ke masjid, malah tidur. Sebenarnya apa? Ini mensyukuri nikmat Allah. Sebenarnya banyak orang yang tidak bisa tidur karena tidak tentram hidupnya. Nah, itu namanya penggunaan waktunya kalau sesuai dengan tuntunan Allah. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Kecelakaan, kecelakaan. Ada yang memahami masuk neraka, kecelakaan besar.
li bagi kafirina orang-orang kafir, kecelakaan besar untuk orang-orang kafir. Apa? Min adabi syadid, yaitu siksa yang sangat pedih. Orang-orang kafir dinyatakan oleh Allah itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang mendapat siksa yang sangat pedih. Lah orang-orang kafir itu siapa? Alladzina yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Ciri-ciri orang kafir satu, yaitu orang-orang yang lebih menyukai, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Jadi kalau kita ini lebih cinta pada dunia daripada akhirat, ya diri kita itu kafir menurut firman Allah itu. Menurut surat Ibrahim ayat 3. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mayasuddunan sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang sudah mulai senang memahami Quran, dibuat isu, dibuat fitnah, akhirnya orang-orang berhenti tidak mau memahami Al-Quran. Ini menurut firman Allah ini, itu orang yang kafir. Nah, ciri yang ketiga, bayyadunaha iwaja, orang-orang yang menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Misalnya bukan firman Allah dikatakan firman Allah. Misalnya ada orang mengatakan firman Allah malah dikatakan ngomongnya orang. Jangan sampai nanti pulang-pulang dari memahami Quran katakan itu menurut Pak Tris. Lu padahal saja hanya memberitahu Bapak itu memahami Quran gitu. Iya kan? Jadi menurut firman Allah, ya di surat Ibrahim surat 14 ayat 2 dan ayat 3. Yang ayat 2 menyebutkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu cirinya ada 3. Satu, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Jadi kalau punya waktu, tenaga, keahlian, harta, uang, kalau untuk dunia itu luar biasa senangnya. Tapi kalau untuk infak, zakat, sedekah, wakaf, akhirnya setengah mati. Ini termasuk kafir kok enggak? Ini bapak ibu pura-pura enggak dengar itu. Ini repot kalau begini caranya. Untuk pura-pura malah enggak detil minumnya manis enggak. Ini sedang pahami firman Allah dulu. Iya. Ya daripada penasaran dicoba dulu aja. Ya, ya ternyata manis betul. Jadi saya ulangi, menurut Al-Quran, menurut firman Allah, surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 2 dan ayat 3, ciri-ciri orang kafir itu ada 3. Satu, lebih mencintai dunia daripada akhirat, termasuk penggunaan waktu.
mengutamakan dunia dari akhirat. Kalau punya mobil yang bagus, kalau untuk jagung, resepsi, untuk arisan itu dipakai. Tapi kalau ke pengajian, walaupun hujan, katanya boleh makan cuma pengajian menggunakan mobil. Nah, malah orang makan. Jadi memahami Al-Quran ke pengajian itu kalah penting dengan jagung, iya kan? Lu ini udah biasa begitu kok kurang-kurang nggak ngerti gitu. Nah, makanya kalau bisa kita berusaha secara bertahap. Bagaimana kita tidak termasuk orang yang lebih mencintai dunia dari akhirat. Ciri yang kedua, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu kalau ada orang mulai manturan, itu sebelis setengah mati dengan segala cara supaya orang-orang tidak jadi memahami antum. Itu termasuk menghalang-halangi dari jalan. Yang ketiga, orang-orang yang menginginkan jalan Allah yang lurus itu menjadi bengkok, ya, dikacaukan, dibikin bengkok, nah, dianggap nggak benar. Dan banyak katakan, lo itu kan sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu, mosok zaman sekarang masih gunakan Al-Quran. Orang ketinggalan zaman, gitu kan? Banyak yang begitu kan? Nah itu namanya orang-orang yang menginginkan jalan Allah menjadi bengkok. Terus ulaika fi dholalin bani, itulah orang-orang yang sangat sesat. Jadi orang-orang kafir tadi disebutkan orang-orang yang sangat sesat. Sudah tahu orang-orang yang sangat sesat kok dong ikuti, iya kan? Jadi 100. Nah, iya. Itu kepengen 21 nanti lupa gak pahami Quran. Bilangnya apa? Pahami Al-Quran masih disalahin waktu. Tapi kalau uang 100 kan gak setiap waktu. 5 tahun sekali. Padahal waktu yang lain juga tidak begitu istiqomah kan? Nah jadi itu dengan berbagai macam dalil. Jadi coba kita berusaha ketika kita memahami Al-Quran itu, setelah kita ngerti isinya, itu berusaha kita untuk memperbaiki diri kita. Misalnya yang sudah kurang sudah ketemu Allah, yang berusaha diperbaiki sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul secara bertahap. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rusulin illa bilisani qaumi. Bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u.
isqaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin sakur. Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ya, kita paham. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Sekarang Rasulullah bahasanya bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Maka Al-Quran berbahasa Arab. Liyubayyina supaya Nabi dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab karena Nabi Muhammad berbahasa Arab, supaya Nabi menjelaskan kepada manusia. Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab dengan maksud
supaya Nabi menjelaskan kepada umat manusia. Nah, Al-Quran yang berbahasa Arab itu untuk seluruh umat manusia. Quran ini basairul linnas, pedoman hidup untuk manusia. Sahdu Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Nabi Muhammad itu kafatan linnas, Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menghembus-hembuskan katanya Al-Quran ini impor dari Timur Tengah. Kemudian mereka katakan agama Islam itu juga impor dari Timur Tengah. Ini bukan mereka tidak tahu, itu by design yang dilakukan oleh Islamophobia. Padahal menurut Allah, Islam ini untuk seluruh manusia. Basairul linnas. Lah kita ini yang hidup di sini manusia apa bukan? Ya manusia yang masuk. Bukan hanya manusia yang berbahasa Arab. Jadi tidak ada istilah impor agama, tidak ada istilah impor Islam, karena Islam ini berbahasa Arab, Al-Quran ini berbahasa Arab. Dan Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus itu kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka jangan mudah-mudah percaya kalau dibuat isu. Kamu lahir di mana? Di Sapisari. Kamu di Ragusari. Kamu di Dukusari. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Jawa. Kok menu-menu bahasa Arab? Aku kan bahasa impor. Nah, terus dogugu itu padahal Allah dengan sengaja mewahyukan Al-Quran dalam bahasa kaumnya. Karena Nabi berbahasa Arab, kaumnya berbahasa Arab, maka Allah mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Liyubayyina lahu, agar Nabi menjelaskan kepada mereka siapa? Mereka manusia. Nah, tapi setelah Nabi menjelaskan, fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Ada orang yang sesat, ada orang yang dapat petunjuk. Jadi semuanya oleh Allah dikasih petunjuk. Semua manusia ketika ada di rahim ibunya sudah berjanji. Tapi ketika di dunia ada yang mengingkari, ada yang menepati janjinya. Ketika dagang perkasa, nek nang wayang kulit iki kaya gadut kaca. Onto kaya onto seno. Katanya gadut kaca itu bisa terbang, nek onto seno itu bisa ambles. Ontorjo ya? Ontorjo. Nek onto seno bambu. Tapi nanti kalau amblesnya kebablasan, nanti kaya korun. Reso Bali kan? Itu kadang orang itu ketika masih gagal perkasa itu lupa pada Allah dan Rasul.
Tapi nanti kalau menjelang ajal datang baru ingin bertobat, mengulang-ulang seperti Fir'aun. Setelah mau tenggelam di laut merah, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Padahal ketika masih menjadi raja, nanti perintahkannya Haman, teknokratnya. Haman diperintahkan, coba buatkan bangunan yang menjulang tinggi ke langit, katanya untuk ngintip Tuhannya Nabi Musa. Itu saking menghinanya. Ketika lagi berkuasa menghina-hina Tuhan, menghina Allah. Tapi ketika menjelang ajal ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Yang seperti Fir'aun ini banyak kan? Ya banyak, yang banyak tidak usah keras-keras ngomongnya. Bahwa Azizul Hakim, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Balakot arsalna Musa, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Musa bi ayatina, dengan bukti-bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa? Ada mukjizat berbagai macam, ada wahyu yang dikirim kepada Nabi Musa. Maka suku Ibrahim wa Musa, jadi suku-suku yang dimajukan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, dan juga dengan berbagai macam mukjizat. Untuk apa? An akhrij qaumaka minad dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan ke cahaya. Badakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka kepada ayamilah, hari-hari Allah. Istilahnya itu di ayyamillah, diingatkan dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan ayyamillah, hari-hari Allah? Itu dijelaskan ketika umatnya Nabi Nuh sangat durhaka pada Nabi Nuh, kemudian ditenggelamkan. Nah, Allah menenggelamkan umat Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh, itu namanya ayyamillah. Ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad kemudian mendolimi kepada Nabi Hud, kemudian kaum Ad dimusnahkan oleh Allah, itu namanya ayyamillah. Ketika Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud nggak mau ngikuti Nabi Soleh, kemudian dianggap dimusnahkan, dibunuh semua, itu namanya ayyamillah. Jadi ayyamillah itu bukan ayami Gusti Allah, bukan titik Gusti Allah. Nanti jangan salah paham pulang-pulang, ini ayami Allah ini. Jadi ayam itu hari-hari. Jadi dari kata yang jamaknya ayam, bukan ayam jagung dan ayam babon itu. Ayam itu jamak dari yang, artinya hari-hari Allah. Hari-hari ketika Allah menganggap orang-orang yang durhaka kepada Nabi. Masih ingat kan? Itu tadi malam maghrib yang ke Masjid Al-Muqtadim, itu sedang membahas ayat itu malaikat datang ke Nabi Ibrahim memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim
dikaruniai anak laki-laki yang alim. Setelah itu Nabi Ibrahim bertanya, ini malaikat itu diutus untuk apa? Para malaikat jawab, itu loh, suruh mengadab, membunuh, menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Karena kaum Nabi Lut itu durhaka pada Allah melalui batas apa? Laki-laki senang dengan laki-laki. Yang kemudian sejak itu ada istilah kaum sombong. Ya, kaum sombong yang laki-laki senang dengan laki-laki. Itu sejak Nabi Lut. Itu para malaikat diutus Allah untuk membunuh, memusnahkan, mengadab umatnya Nabi Lut. Dan seluruh peristiwa-peristiwa itu disebutkan kembali dalam Al-Quran supaya diambil pelajaran. Jangan ikuti itu. Nah, peristiwa-peristiwa itu di dalam Al-Quran disebut dengan bi'ayyamillah, yaitu hari-hari Allah, di mana orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu dianggap, dimusnahkan, dibunuh secara massal. Itu kaum-kaum yang dahulu. Tapi sekarang banyak, ada yang kecelakaan macam-macam, meninggal di tempat-tempat maksiat. Tapi ada juga yang dianggap dengan hidup tidak bisa tentram, hidup nggak bisa tenang. Ada yang nggak bisa tenang karena khawatir korupsinya terbongkar. Ada yang nggak bisa tentram, khawatir kejahatan masa lalu itu diungkap kembali. Loh, padahal kalau di dunia nggak diungkap, di akhirat pasti dimintai pertanggung jawaban. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersungguh. Baik doa Musa liqaumi, ingatlah ketika Musa mengatakan pada kaumnya, "Uzkuru nikmatallah alaikum." Kamu semua bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang sudah diturunkan kepadamu. In anjakum min ali fir'auna, ingatlah ketika zaman Fir'aun. Zaman berapa? Yang yasumunakum su'al adab. Ya. Fir'aun itu pengikut-pengikutnya itu disiksa dengan sangat kejam, dengan sangat pedih. Nah, itu majudabbihuna abna'aku, ya, itu dibunuh anak-anak laki-laki, majastahyuna nisa'aku, dan dibiarkan hidup anak-anak perempuan. Nah, itu Musa suruh ingat dulu kamu pas lahir itu anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Kemudian Allah menyelamatkan Musa kecil. Allah memberikan petunjuk kepada ibunya supaya Musa kecil dihanyutkan di sungai Nil, kemudian diambil oleh keluarga raja, keluarga Fir'aun, terus dipelihara sampai besar. Ketika jadi besar diangkat jadi nabi, jadi rasul. Allah memberikan wahyu, Allah memberikan mukjizat untuk mengingatkan Fir'aun. Tapi Fir'aun diingatkan tidak mau. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim.
Dan yang pada demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhan. Jadi itu semua menjadi cobaan. Coba ingat enggak, bersyukur enggak, lupakan Allah apa tidak? Itu banyak juga sekarang kan, ketika masih dalam keadaan berat, dalam keadaan kosong, itu dekat dengan Allah. Begitu sudah diselamatkan, lupa pada Allah. Ketika belum punya rumah, belum punya mobil, itu rukun kerja bareng-bareng. Baru punya rumah, punya mobil beberapa, malah bimbingan. Ini duit dulu, ini duit tapi malah dari rukun, dari cokrat. Iya kan? Banyak kan keluarga ketika nggak punya rumah, nggak punya mobil malah rukun, malah punya rumah mobil beberapa malah jadi cerai, hidupnya nggak rukun. Ini bapak itu pura-pura nggak ngerti. Lalu kenapa demikian itu? Coba. Ya ini wabi dzalikum bala'um min rabbikum adi, melupakan nikmat Allah yang besar. Itu menjadi cobaan yang besar bagi kamu. Dia podo kelingan. Maka di ayat 7 ini, wa in ta'adzana rabbuhu, maka ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, Tuhanmu memberitahukan, Tuhan mengingatkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat padamu. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, maka jika kamu mengingkari, jika kamu tidak mensyukuri, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bapak Ibu, ini sudah dulu kita sampai ayat 7. Insya Allah besok pagi selanjutnya kita lanjutkan mulai ayat 8. Yang jadwal nanti maghrib di masjid Baitur Rahim Ragusari, kalau bersama Ustaz Sumadi. Nanti sholat isya insya Allah bersama saya di Kompleks di Pertamina di rumah Pak Edi. Bagi Bapak Ibu yang menyempatkan kita bersama-sama, kita hadir bersama dengan Bapak Tanggalan dan Pura Kawarullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Wassalamualaikum